Halo teman-teman, hari ini aku bakal review sebuah buku request dari seorang teman di Instagram, buku seri motivasi favoritku. Nah, akhirnya aku pilih The Perfect Muslimah karya Ahmad Rifai Rifan. Nah, hari ini juga aku bakal kasih giveaway karya Ahmad Rifai Rifan, judulnya Ya Allah Izinkan Aku Pacaran. Ini dia. Cara kalian dapetin buku ini bakal aku jabarin di pertengahan video ini. Jadi kalian tonton terus videonya sampai selesai ya. Balik lagi ke The Perfect Muslimah. Buku yang aku pegang ini adalah cetakan ke-8 tahun 2014. Dan sampai tahun 2019, buku ini sudah beberapa kali cetak ulang dengan cover yang berbeda tentunya. Saking bestsellernya. Ahmad Rifai Rifan emang spesialis menulis buku motivasi Islami. Buku ini wajib banget buat para muslimah yang mungkin galau soal kuliahnya, galau soal jodohnya, atau galau soal karirnya. Karena di buku ini, Ahmad Rifai Rifan menjabarkan tentang kisah-kisah perjuangan perempuan hebat dalam menggapai cita-cita dan juga menghadapi ujian hidupnya. Dan buku ini tidak berisi teori-teori tentang apa sih The Perfect Muslimah itu, enggak sama sekali. Justru kisah-kisah di buku ini dijabarkan dengan sangat mengalir sehingga pembaca bisa ikut merasakan kegalauan, kegelisahan, dan juga harapan. Untuk kali ini, aku bakal membagi review buku ini menjadi 3 part. Part yang pertama, untuk kalian yang masih galau soal kuliah. Biasanya mahasiswa kan ngeluh soal tugasnya banyak atau skripsinya kok nggak selesai-selesai. Di buku ini Rifai Rifan perjuangan perempuan yang berhasil mendapatkan IP tertinggi setiap semesternya dan juga meraih beasiswa S2 di luar negeri dan akhirnya menjadi seorang dosen di universitas ternama di Indonesia. Kira-kira apa aja sih hal-hal yang dilakukan oleh mahasiswa itu? Tentunya selain belajar pasti ada dong beberapa trik-trik untuk mendapatkan prestasi yang gilang gemilang. Di sini Rifai Rifan menjabarkannya dengan sangat terperinci. Part yang kedua, untuk para muslimah yang galau soal jodoh. Pasti banyak kan kalian yang bertanya-tanya, kok jodohku nggak datang-datang sih? Aku kurangnya apa sih? Padahal menurutku aku udah wow. Ada yang seperti itu mungkin ya. Di sini Rifai juga mengisahkan tentang seorang gadis yang menunggu jodohnya tak kunjung datang, tapi akhirnya si gadis ini berhasil bertemu dengan jodoh idamannya hanya dengan melakukan petuah bijak dari seseorang. Petuah bijak itu hanya ada 2. Nah, apa aja sih kira-kira petuahnya itu? Aku kasih bocoran 1. Yang pertama gampang banget, yakni restu orang tua. Di sini Rifai Rifan menjabarkan pentingnya restu orang tua, kemudian kisah beberapa temannya yang menikah tanpa restu orang tua akhirnya seperti apa. Di sini aku bakal kasih kalian contoh. Beberapa hari yang lalu aku juga ngobrol sama salah seorang temanku. Beliau ini pengacara. Beliau bilang kalau di zaman sekarang itu pernikahan paksa itu banyak loh, nggak cuma zaman dulu. Pernikahan paksa yang dimaksud oleh temanku adalah gini, misalnya mentang-mentang mereka pacaran maka mereka harus nikah, mentang-mentang mereka udah saling suka tanpa memperhatikan yang lain, tanpa harus orang tua, pokoknya mereka harus menikah. Itu kan paksaan yang timbul dari diri sendiri. Itu ternyata juga salah satu pernikahan yang kurang bagus, dan Rifai Rifan juga menjabarkan tentang pentingnya restu orang tua. Buat kalian yang mungkin masih galau atau menanti jodoh kalian, kenapa nggak datang-datang, mungkin buku ini akan menjawab pertanyaan kalian. Dan part yang ketiga, isi buku ini yakni tentang kegalauan perempuan antara karir atau menjadi ibu rumah tangga yang hebat. Pasti banyak kan yang bingung antara perempuan karir atau menjadi ibu rumah tangga aja. Yang memilih berkarir, di sini dijabarkan ada 4 hal yang harus kalian pikirkan tentang karir kalian. Yang pertama yakni kalian menyukai pekerjaan itu. Artinya ketika kalian menyukai, otomatis yang kalian lakukan
rasanya bukan pekerjaan, malah kalian sedang melakukan hobi. Misal kalian sudah menyukai pekerjaan itu, juga harus menghasilkan di sini kan tentunya nggak mungkin kan kalian udah capek-capek kerja tiba-tiba nggak dapet katakanlah reward. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan untuk karir. Yang tanya-tanya gimana sih cara dapetin buku ini? Caranya gampang banget, kalian tinggal kasih komentar di kolom komentar di bawah ini. Kenapa kalian pengen banget dapat buku ini dan alasan kenapa aku harus milih kalian buat yang dapetin buku ini. Aku tunggu komentarnya sampai pukul 12 malam ya. Besok aku umumkan di kolom komentar. Oke? Yang ketiga yakni bermanfaat bagi sesama. Otomatis ketika kalian sudah berkarir, karir itu juga harus bermanfaat dong. Dan yang terakhir, karir itu juga harus disukai oleh Tuhan. Nah, karir yang disukai oleh Tuhan itu yang seperti apa? Di sini Rifai menjabarkannya dengan sangat mengalir dan menurutku mencerahkan untuk para perempuan yang ingin berkarir. Memang menjadi seorang perempuan itu sangat istimewa sih dari buku ini. Ternyata dahsyatnya sholat tahajud itu luar biasa. Terus temanku ngeluh, aduh kadang tuh aku males sholat tahajud, apalagi aku harus ngurus anak malamnya, aku ngerasa capek, ngantuk dan lain sebagainya. Dia ngeluh lah tentang pekerjaan ibu rumah tangga. Terus aku bilang, ya hadiahnya aja itu spesial banget, dapet job atau dapat karir sesuai sama keinginanmu itu kan hadiah yang wow. Maka cara mendapatkannya juga harus dengan cara yang wow juga dong. Kecuali kalau kamu dapatnya hanya payung door prize gitu, kamu nggak usah lah sampai sholat tahajud, iya kan? Jadi buku ini benar-benar menginspirasiku dalam menjalani kehidupan, dari mulai mahasiswa, kemudian menentukan karir, kemudian akhirnya menikah, dan juga Oke, part berikutnya aku bakal jawab beberapa pertanyaan di Instagram. Jadi kemarin aku sempat bilang bakal review buku ini dan teman-teman bisa ngasih pertanyaan lewat Instagram. Nah ini dia. Buku ini cocok dibaca siapa? Ya, itu tadi para muslimah yang lagi galau. Sebenarnya lagi nggak galau juga bisa sih baca buku ini, tapi manfaat atau pesannya itu dapat banget kalau pas lagi galau. Pertanyaan kedua, buku ini nambah motivasi berapa persen? Wah, waktu pertama kali aku baca sih 100% ya. Tapi balik lagi ke istiqomahan itu sih. Gimana ceritanya bisa nemu buku ini? Well, aku nemu buku ini, sebenarnya ini kado waktu ulang tahunku ke-21 tahun 2014. Seorang teman kasih buku ini ke aku waktu ulang tahunku. Nah, pertanyaan berikutnya, 7 poin di cover masih ada di zaman sekarang. Kalau ada please DM Bu dosen. 7 poin. Oh, jadi ini ada 7 poin di cover. Indah akhlaknya, teduh parasnya, brilian otaknya, mantap agamanya, luas pergaulannya, dahsyat prestasinya, hebat kontribusinya. Well, menurutku kalau kalian pengen dapat the perfect muslimah, buat para laki-laki yang pengen dapat the perfect muslimah, kalian juga jadi the perfect muslim dulu dong, ya kan? Fatimahkan dirimu biar dapat jodoh seorang Ali, dan alihkan dirimu biar dapat jodoh seperti Fatimah. Bagian mana yang paling memotivasi kamu dan orang lain juga termotivasi? Salah satu quote yang aku suka yakni, saudariku bermimpilah yang hebat, jangan mau mimpi yang biasa-biasa, karena kuasa Tuhan itu luar biasa. Jangan punya mimpi yang rendah, karena itu berarti keyakinan kita pada kuasa Tuhan juga rendah. Dan oke, sekian review kita hari ini. Kita bakal ketemu lagi di review buku berikutnya. Kalian bisa request buku yang ingin kalian aku review, nanti insya Allah aku review.